Mari kita dengarkan kisah Mbak Riana yang berjudul Vizo Curhatan Hati, terekam kamera. Perselingkuhan menyakitkan suami dibalas elegan istri. Apakah cinta itu sebuah tempat suci yang agung untuk bersandar? Atau sekadar kuburan dingin yang dihias begitu indah dengan kebohongan-kebohongan kotor? Cahaya lampu gantung kristal di mansion mewah di pusat kota Jakarta memantulkan pendar kuning yang redup. Menyoroti punggung rapuh Kirana. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia menggenggam kendali atas sebuah konglomerasi mode dan teknologi yang cemerlang. Namun saat melangkah melewati pintu kayu berukir milik keluarganya, ia mundur menjadi bayangan yang hening. Seorang istri yang tunduk sepenuhnya pada filosofi Nrimo, patuh pada etika perempuan tradisional. Suaminya Arya selalu tampil bersinar di depan tetangga dan media sebagai sosok pria panutan. Seorang dermawan yang siap menghamburkan uang untuk yayasan amal bergengsi. Kirana sedang melipat hati-hati setiap kemeja sutra, meletakkannya ke dalam koper mahal untuk mempersiapkan perjalanan dinas suaminya yang penuh kepalsuan. Tangannya mengusap lembut sepanjang lipatan kain. Hingga jari jemarinya menyentuh sebuah robekan kecil yang disembunyikan dengan sangat rapi di balik lapisan dasar koper. Benda keras dan dingin terasa menonjol. Ia perlahan menarik kain itu. Sebuah kartu memori kecil jatuh tepat di telapak tangannya, ditemani setumpuk kertas yang dilipat padat. Suasana di dalam kamar tidur saat ini begitu sunyi, sampai-sampai Kirana bisa mendengar dengan jelas setiap detak di rongga dadanya. Ia membuka laptopnya, dengan tegas memasukkan kartu memori itu. Di layar muncul sebuah file rekaman audio tersembunyi dan dokumen-dokumen yang dipindai dengan cermat. Jari-jarinya bergetar saat mengeklik file pertama. Tembok pertahanannya runtuh seketika. Itu adalah tiket perjalanan ibadah kelas VIP atas namanya. Namun wajah tersenyum ceria pada visa itu adalah seorang gadis muda yang penuh gairah hidup. Selembar kertas lain muncul dingin dan kejam. Surat perjanjian pinjaman dari rentenir bawah tanah senilai 2 miliar rupiah. Diagunkan dengan saham perusahaannya sendiri dengan tanda tangan yang meniru tulisan tangan Kirana secara sempurna. Ia memejamkan mata, menekan putar pada file audio tersebut. Semua suara bising dari hiruk-pikuk kota di luar sana seketika padam, digantikan oleh keheningan mencekam yang memancar dari kedua speaker. Suara rintik hujan yang menghantam kaca mobil dengan keras, terdengar memburu. Terselip di antara suara hujan adalah gemerisik kain sutra tipis yang meluncur saling bergesekan dengan tergesa-gesa. Tidak ada satupun kata yang terucap, hanya persimpangan dua napas yang panas, terputus-putus membawa beban dari pengakuan cinta yang terlarang. Suhu yang berputar-putar di dalam ruang sempit mobil itu seolah membakar habis semua jarak. 2 detak jantung liar tanpa sengaja saling menemukan. Saling membelit, menghancurkan bendungan dan menenggelamkan semua batas moralitas. Tembok pengekangan dihancurkan. Mereka secara sukarela melangkah ke dalam mabuk tanpa jalan keluar. Menyatu di tingkat yang paling kejam untuk menginjak-injak martabat sang istri yang sedang menyalakan lampu, menunggu di rumah. Suara klik dari putaran kunci pintu utama bergema kering, memotong udara yang kental, bagaikan pisau tak kasat mata. Arya telah pulang. Kirana buru-buru mencabut kartu memori itu, menyembunyikannya dalam-dalam di lipatan bajunya. Dadanya naik turun setiap hembusan oksigen seolah dirampas oleh seseorang. Langkah kaki Arya yang berat dan tenang terdengar di tangga, perlahan mendekati kamar tidur. Pintu terbuka. Ruang luas kamar itu tiba-tiba tertekan menjadi sangkar yang sempit. Arya tersenyum. Senyum lembut yang begitu sempurna dari seorang pria yang memakai topeng kemunafikan. Ia melangkah maju, membawa hawa dingin malam Jakarta. Namun di balik rasa dingin itu, penciuman Kirana yang tajam segera menangkap gelombang panas tak kasat mata. Aroma emas kayu yang membumi bercampur dengan sedikit rasa manis, murahan, tertinggal di kerah kemeja mahalnya. Itu bukan aroma yang pernah ia pilihkan untuk pria ini. Tatapan Arya menyapu bahunya. Ya tenang namun menyala dengan kendali yang menakutkan. Tembok pertahanan di dalam diri, Kirana mulai membeku. Tetapi di luar ia harus membiarkan dirinya meleleh di depan kehangatan palsu. Itu menyalakan api kecil kesabaran dari dalam dadanya tanpa perlu sentuhan apapun. Kamu sudah selesai menyiapkan barang-barangku. Suaranya yang dalam bergema di telinganya. Sudah, semuanya sudah siap. Jawabnya berusaha menyembunyikan getaran di ujung bibirnya.
Makan malam hari itu berlangsung di bawah cahaya lampu kuning yang temaram di ruang makan. Semuanya terasa mencekik. Jarak fisik di antara mereka hanyalah sebatas meja marmer. Namun menyempit hingga ke titik yang berbahaya. Arya menikmati makanannya sambil bercerita tentang proyek amal yang sedang ia kerjakan. Ia ragu-ragu mengulurkan tangannya melintasi meja. Jari-jarinya yang ramping meluncur bergesekan lembut di punggung tangan Kirana. Sebuah sentuhan sekilas yang ragu-ragu seolah ada dan tiada, namun membawa tekanan pada semua indera. Suhu yang berputar di antara lapisan kulit membuat napas Kirana menjadi sesak. Rasa mual naik hingga ke kerongkongannya saat ia mengingat suara-suara liar di dalam mobil itu. Ia ingin menepis tangan penuh dosa itu. Ingin berteriak. Ingin menyudutkannya ke dinding untuk menuntut penjelasan tentang utang raksasa dan orang ketiga yang memakai wajahnya. Tapi ia tidak melakukannya. Keheningan itu pecah bukan oleh kata-kata, melainkan oleh napasnya yang tertahan. Ia perlahan mendongak, memaksa bibirnya untuk mekar dalam senyum penurut, dengan patuh menarik jari-jarinya untuk bertaut dengan tangan pria itu. Sebuah pengekangan yang ekstrem, mendorongnya ke ambang kehancuran. Tepat pada saat pergolakan batin sedang mencabik-cabik jiwa Kirana, layar ponsel Arya yang tergeletak di atas meja tiba-tiba menyala terang. Sebuah pesan singkat muncul dari nomor tak dikenal, terlihat jelas di layar kunci. Kami memberimu waktu 3 hari. Bayar lunas uang itu, atau istrimu yang akan melunasi utangnya dengan nyawanya. Siapa? Mata Arya menggelap, tangannya dengan kasar merampas ponsel itu dari meja. Kirana menurunkan bulu matanya, menyembunyikan tatapan sedingin es. Bom waktu itu telah resmi diaktifkan. Tetapi, siapa yang sebenarnya memegang jam hitung mundurnya? Orang bilang pengkhianatan paling menyakitkan tidak datang dari musuh. Tetapi adakah yang tahu bahwa kekejaman paling dingin justru terlahir dari hati seorang wanita yang pernah menganggap keluarganya adalah segalanya? Hujan badai menelan jalanan Jakarta yang macet, mencuci bersih debu-debu kebisingan. Kirana menutup payungnya yang basah kuyup, melangkah masuk ke dalam sebuah kedai kopi sepi yang tersembunyi jauh di sudut gang kecil. Tempat ini seolah terisolasi dari dunia nyata. Sebuah ruang sunyi yang menyesakkan di mana hanya ritme hujan pada atap seng yang memecah keheningan. Di sudut paling gelap, Bima Saputra, pria yang dikenal dengan julukan Elang, duduk dalam diam. Ia tidak mengenakan setelan jas mewah seperti Arya. Dari dirinya memancar ketenangan yang berbahaya, namun terasa begitu kokoh. Kirana melangkah mendekat membawa dada yang membeku dan hati yang berdarah. Namun tepat saat ia duduk, aroma moka yang membumi berpadu dengan kehangatan secangkir teh yang baru saja didorong pria itu ke arahnya menciptakan sebuah gejolak sunyi. Tatapan Elang begitu dalam. Setenang telaga menyapu bahu. Kirana yang sedikit bergetar. Tembok pertahanan yang dibangun susah payah oleh Kirana. Seketika meleleh oleh panas tak kasat mata dari empati tanpa suara pria di hadapannya. Sebuah api kecil menyala di kedalaman dadanya, menghangatkan segala lukanya tanpa perlu satu sentuhan pun. Elang tidak menawarkan kata-kata penghiburan yang kosong. Ia mendorong sebuah tablet ke hadapan wanita itu. Dia tidak hanya berutang 2 miliar rupiah. Suara bariton Elang bergema seperti lonceng peringatan. Dia sedang memproses pengalihan seluruh saham grup Kusuma milikmu ke nama perempuan itu dengan kedok mahar untuk sebuah pernikahan rahasia. Nikah siri. Ujung jari Kirana memucat saat menyentuh layar. Rekaman pengawasan hotel yang telah diretas muncul, merampas sisa-sisa ilusi terakhirnya. Melalui lensa inframerah, bayangan dua pengkhianat itu tercetak jelas di balik tirai tipis. Tidak ada kata-kata kotor yang terdengar. Hanya runtuhnya sebuah pandangan dunia. 2 detak jantung liar, tanpa sengaja saling menemukan, saling membelit di dalam ruang yang sempit. Penyerahan logika tergambar jelas melalui napas yang saling memburu. Kaplal. Merampas sisa oksigen satu sama lain hingga seolah memohon sebuah pelepasan. Emosi meluap menenggelamkan semua batasan etika. Mereka sukarela melangkah ke dalam penjara seumur hidup cinta yang terlarang. Menghapus konsep benar dan salah untuk selamanya meninggalkan seorang istri sah yang tenggelam dalam lautan penderitaan. Rekaman itu berakhir, menyisakan keheningan yang mematikan. Sisa belas kasih untuk pria yang pernah berbagi bantal dengannya, kini resmi menjadi debu. Tiba-tiba suara petir membelah langit. Aliran listrik di kedai itu padam total.
Di tengah kegelapan pikat yang menyergap terdengar denting cangkir yang tersenggol. Tangan Elang tanpa sadar terulur, menutupi jari jemari Kirana yang bergetar hebat. Sebuah sentuhan ragu-ragu, namun membawa panas yang membakar, mengirimkan sengatan listrik di sepanjang tulang belakang wanita itu. Hembusan napas Elang menyapu pipinya, membawa rasa perlindungan yang sangat kental. Jantung Kirana seakan berhenti berdetak. Namun tepat saat ia hampir tenggelam ke dalam sangkar manis itu, lampu pendar berkedip dan kembali menyala. Pria itu menarik tangannya dengan sopan, meninggalkan ruang kosong yang bergetar sebuah penyesalan yang menyesakkan napas. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Elang memecah keheningan memadamkan gejolak yang baru saja melintas. Menciptakan ilusi untuknya. Kirana mendongak. Mata yang dulunya naif kini memantulkan kilat tajam pedang yang ditempa dalam api. Kita akan meminta Tari menyusun kontrak pengalihan palsu. Aku ingin dia percaya bahwa dia telah menguasai grup Kusuma. Saat kesombongan membutakan matanya, dia akan menghabiskan uang terakhirnya untuk membeli tiket perjalanan suci kelas VIP bersama perempuan itu. Larut malam, hujan telah reda namun udara Jakarta tetap terasa kental dan mencekik. Kirana duduk di ruang kerjanya yang gelap, menunggu. Suara langkah kaki yang familiar terdengar. Arya mendorong pintu tangannya memegang kontrak pengalihan yang baru saja dikirim Tari dengan tipu daya hukum yang sempurna. Ruangan besar itu tiba-tiba berubah menjadi sangkar yang menyesakan. Arya melangkah maju, menumpukan kedua tangannya di tepi meja kerja mahoni. Menekan Kirana di antara ruang sempit itu. Jarak fisik terkikis ke titik yang paling berbahaya. Pria itu tidak bertindak agresif. Namun suhu tubuhnya yang terperangkap di antara dua lapis pakaian tipis menciptakan tekanan yang mencekik semua indera. Sentuhan sekilas di bahu wanita itu terasa ragu-ragu seolah ada dan tiada. Kegelapan yang sempit menyembunyikan kepalsuan yang mendalam. Keheningan pecah oleh gemerisik kain sutra yang dikenakan. Kirana saat ia sedikit menggigil. Napas panas suaminya menerpa puncak kepalanya, membawa beban sebuah pengujian. Asal kamu tanda tangan di sini, semua proyek akan beres. Aku berjanji akan menebusnya setelah perjalanan ini. Bisik Arya, manipulasi sempurna dari iblis berwajah malaikat. Kirana menatapnya. Pengekangan ekstrem itu mencabik-cabik batinnya. Ia ingin merobek topeng itu, tetapi logikanya membelenggu segala amarah. Mengambil penatangannya gemetar saat menggoreskan namanya di atas kertas itu. Menyerahkan mahkotanya sendiri kepada sang musuh. Setidaknya itulah yang pria itu yakini. Arya tersenyum miring. Senyum puas seorang pemenang yang sombong. Ia melepaskan. Kirana berbalik menuju pintu yang terbuka setengah, meninggalkannya tenggelam dalam kegelapan yang membeku. Tepat saat bayangan suaminya menghilang. Layar ponsel Kirana berkedip. Sebuah pesan terenkripsi dari Elang muncul menghancurkan sisa keheningan. Dia sudah masuk perangkap. Semuanya siap untuk besok. Tapi ada satu rahasia lain tentang kecelakaan ayahmu di masa lalu yang baru saja berhasil kuretas. Kamu harus melihatnya sekarang juga. Pupil mata Kirana mengecil. Badai yang sesungguhnya ternyata belum benar-benar dimulai. Mungkinkah senyum paling cemerlang dari seorang pengkhianat di keramaian? Sebenarnya adalah topeng paling sempurna untuk menutupi sebuah jiwa yang sedang membusuk hingga ke akarnya sore itu. Udara di kawasan elit Jakarta Selatan terasa sangat mencekik, dipenuhi oleh tatapan menyelisik dan bisik-bisik julid kerumunan. Dalam acara arisan akhir pekan para nyonya sosialita, Arya memainkan peran sebagai suami idaman tanpa celah. Ia menuangkan teh, dengan penuh perhatian menyampirkan syal sutra ke bahu, Kirana memancing helaan napas iri dari para tetangga. Tekanan tak kasat mata dari puji-pujian palsu, itu mencekik leher Kirana. Ia menahan diri, memainkan peran seorang istri yang memegang teguh filosofi Nrimo patuh pada tradisi. Ia tersenyum sebuah senyum yang kosong. Dengan lembut mengumumkan bahwa ia akan pergi perjalanan dinas ke Bali selama beberapa hari ke depan. Tepat pada detik itu, sudut mata Arya memancarkan kilatan kemenangan yang dingin. Pria itu mengira dirinya adalah sang dalang, tanpa menyadari bahwa ia telah melangkah masuk ke dalam sangkar besi yang dianyam oleh tangan istrinya sendiri. Malam harinya hujan badai khas Jakarta turun dengan ganas, menghapus segala jejak. Kirana tidak pernah pergi ke bandara. Ia berdiri gemetar di depan pintu sebuah apartemen tertutup.
Di lantai teratas, sebuah gedung yang terbengkalai. Pintu terbuka. Bima Elang berdiri di sana. Menyatu dengan kegelapan, merampas semua kebisingan badai di luar. Ruang di dalam apartemen itu begitu sunyi hingga terasa menyesakan. Aroma kopi hitam yang membumi, bercampur dengan bau hujan dari tubuh pria itu, membawa keteguhan yang luar biasa. Kirana melangkah masuk, seluruh tubuhnya basah kuyup, bergetar di setiap tarikan napas. Elang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengambil handuk katun tebal, perlahan menyelimutinya di atas bahu Kirana. Tatapannya sangat dalam hening, namun seperti api yang membakar habis semua cangkang es yang telah susah payah wanita itu bangun. Tembok pertahanan di dalam dirinya meleleh. Sebuah gelombang panas tak kasat mata meledak dari dalam dadanya, menghangatkan penderitaan terdalamnya tanpa perlu satupun sentuhan kulit. Pria itu berbalik, melangkah menuju sistem komputer yang dipenuhi jalinan kabel. Di layar besar, rekaman dari kamera inframerah yang ia pasang diam-diam di rumah wanita itu muncul dengan sangat jelas. Kirana menahan napas, jantungnya seakan diremas hancur di layar itu. Tepat di dalam kamar tidur suci, miliknya Arya sedang mendorong pintu bersama Nadia. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa diri mereka sedang ditelanjangi di bawah puluhan ribu piksel. Tirai pengkhianatan dirobek dengan cara yang paling kejam. Pengekangan logika runtuh total. Dua bayangan hitam saling menerjang, saling membelit dalam sebuah kegilaan yang tak masuk akal. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya lapisan pakaian yang dibuang tanpa ampun, napas yang memburu merampas oksigen satu sama lain, seolah esok adalah hari kiamat. Bayangan kedua pengkhianat itu menyatu samar di balik tirai, menghancurkan bendungan dan menenggelamkan semua batasan etika moral. Konsep benar dan salah terhapus untuk selamanya. Mereka menginjak-injak martabat sebuah keluarga, secara sukarela tenggelam dalam mabuk kotor yang tak memiliki jalan keluar. Tepat saat bayangan di layar itu saling menggulung dengan sangat beringas, suara guntur meledak membelah langit. Kilatan petir yang menyilaukan membuat sistem layar mati, menjadi hitam kelam selama beberapa detik yang singkat. Di tengah kegelapan dan kepanikan emosi yang memuncak, Kirana terhuyung mundur. Punggungnya menabrak dada Elang yang kokoh. Sebuah sentuhan yang tak disengaja, namun membawa daya ledak yang dahsyat. Tangan pria itu secara refleks terulur, ragu-ragu menahan pinggangnya. Ruang sempit apartemen itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah sangkar yang sangat manis. Tekanan pada semua indera melonjak tajam. Suhu dari tubuh pria itu merambat menembus pakaian tipisnya, berputar-putar dan membakar akal sehatnya. Tidak ada keagresifan. Hanya napas panas pria itu yang berhembus lembut di sisi wajahnya membawa bobot empati yang mendalam. Jarak fisik menyempit hingga ke batas berbahaya. Garis batas moral setipis benang. Tangan Elang menyapu jari jemari Kirana yang bergetar di atas keyboard. Gesekan yang ragu, seolah ada dan tiada memaksa. Detak jantung Kirana berpacu liar. Ritme yang awalnya lembut perlahan berubah, menjadi sebuah pergolakan batin yang ganas. Ia memejamkan mata, merampas sedikit udara yang tersisa dadanya naik turun, seolah memohon sebuah pelepasan. Namun logikanya berhasil menariknya kembali. Ia sedikit memiringkan kepalanya, menyisakan ruang kosong yang tidak stabil manis, namun menyakitkan hingga menyesakkan napas. Mulai sekarang, suara Kirana terdengar serak, memecah keheningan. Elang mengangguk. Di bawah cahaya biru dari layar yang baru saja menyala kembali, jari-jarinya menari di atas keyboard. Bersamaan dengan para pengkhianat yang sedang tenggelam dalam ilusi tubuh mereka, Kirana dan Elang diam-diam mengeringkan urat nadi grup Kusuma. Setiap perintah transfer dienkripsi. Seluruh aliran dana yang sah aset likuid mengalir ke sebuah trust fund anonim di luar negeri. Perusahaan yang dikira Arya telah ia kuasai melalui kontrak palsu itu, kini hanyalah sebuah cangkang kosong memikul beban utang 2 miliar rupiah dari sindikat rentenir kejam. Pisau beracun telah menempel di leher musuh, hanya menunggu waktu untuk mengeksekusi. Semuanya seolah telah selesai. Kirana menghembuskan napas panjang, bahunya melemah. Namun tepat pada detik ia bersiap untuk berbalik pergi. Sebuah jendela peringatan berwarna merah darah muncul di sistem server utama Elang. Pria itu mematung,
Matanya menggelap saat aliran data terakhir berhasil didekripsi. Itu adalah sebuah file dokumen yang disembunyikan di bawah nama palsu dalam email internal Arya tertanggal 5 tahun yang lalu. Kirana, suara Elang menegang, membawa firasat yang sangat kejam. Kecelakaan mobil ayahmu tahun itu bukanlah remblong. Kirana terpaku. Layar menampilkan sebuah tanda terima transfer dari rekening Arya kepada sopir truk itu, tepat pada malam ayahnya menghembuskan napas terakhir. Angin badai di luar sana melolong, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gempa bumi yang sedang merobek jiwanya saat ini. Mungkinkah detik ketika seseorang merasa paling berkuasa, sebenarnya adalah lonceng kematian yang menyambut langkah mereka menuju pintu neraka? Langit Jakarta pagi itu mengenakan jubah abu-abu pekat. Awan hitam bergelung membawa rintik hujan yang jatuh tanpa henti, membasahi atap terminal keberangkatan Bandara Internasional. Kirana menghentikan mobil mewahnya di depan lobi utama. Ia menoleh menatap Arya. Bibirnya melengkung membentuk sebuah senyuman yang terlalu sempurna. Tangannya dengan lembut terulur, merapikan kerah kemeja sutra mahal suaminya. Gesekan kain di bawah ujung jari-jarinya itu seolah dipenuhi oleh kasih sayang seorang istri yang memeluk erat filosofi Nrimo. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menggunakan seluruh kewarasannya untuk menahan rasa mual yang meluap-luap. Pria itu membalas senyumannya. Sebuah senyuman arogan dari seseorang yang percaya bahwa ia telah menggenggam seluruh dunia dan wanita cantik di telapak tangannya. Ia turun dari mobil, menarik koper yang berisi penuh intrik-intrik kotor melangkah maju dengan penuh kebanggaan. Di dalam ruang tunggu yang luas, Arya dengan cepat menemukan Nadia. Mereka saling menerjang satu sama lain, tepat di tengah keramaian. Tatapan mereka saling mengunci membakar habis semua jarak. 2 detak jantung liar, tanpa sengaja saling menemukan di antara lautan manusia. Saling membelit melalui sentuhan kilat yang tergesa-gesa di jemari mereka. Penyerahan logika tergambar jelas lewat tatapan yang mabuk kepayang, merampas semua oksigen di sekitar mereka. Mereka secara buta tenggelam dalam ilusi cinta sejati. Secara sukarela melemparkan diri ke dalam luapan emosi yang menghancurkan bendungan percaya sepenuhnya bahwa surga sedang membuka tangan untuk menyambut mereka. Tanpa pernah menyadari bahwa tumit mereka telah melangkah kosong ke dalam jurang yang tak berdasar. Di dalam mobil yang tertutup rapat di area parkir luar, Kirana menyandarkan kepalanya pada kemudi. Ruang sempit itu dipenuhi aroma pendingin udara yang dingin. Ia dengan gemetar mengeluarkan ponselnya, menekan panggilan ke deretan nomor yang telah dienkripsi. Ujung telepon di seberang sana langsung diangkat. Tidak ada sapaan, hanya suara napas yang dalam berat dan teratur mengalir melalui celah speaker kecil. Tepat pada detik itu, gejolak sunyi dimulai. Suara Elang terdengar, serak dan sangat kokoh merampas semua kebisingan dari deretan kendaraan di luar sana, mengisolasinya dari dunia yang penuh kebohongan. Sebuah gelombang panas tak kasat mata dari suara itu menyusup melewati setiap sarafnya, menyalakan api kecil jauh di dasar dadanya, tanpa memerlukan kehadiran fisik apapun. Tembok pertahanan es yang ia bangun untuk menghadapi Arya seketika meleleh. Ia memejamkan mata erat-erat, membiarkan suara pria itu membelai jiwanya yang penuh luka. Dia sudah masuk, Pak, ucap Kirana. Nada suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Permainan dimulai, jawab Elang. Tepat saat ritme napasnya sedang bersandar pada kehangatan dari seberang telepon. Suara klakson truk yang memekakan telinga meledak tepat di samping mobilnya merobek gendang telinga. Kirana tersentak. Membuka matanya lebar-lebar detak, jantungnya berpacu liar keluar dari orbit ketenangan. Sentuhan tak kasat mata antara dua jiwa itu tiba-tiba terputus, menariknya kembali dengan kasar ke realitas yang kejam. Kamu tidak apa-apa. Suara Elang seketika berubah memburu, membawa ketegangan yang memuncak. Aku baik-baik saja. Ia menghembuskan napas panjang, memaksa dirinya untuk kembali tenang. Lakukan. Di sebuah apartemen rahasia puluhan kilometer dari sana. Jari jemari Elang menari di atas keyboard secepat kilat. Tombol enter ditekan, membawa kekuatan sebuah vonis hukuman mati. Sebuah malware yang kejam diam-diam menyusup ke dalam sistem server perusahaan cangkang tempat Arya. Baru saja menandatangani surat utang secara pribadi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh sistem runtuh, barisan data merah menyala menampilkan rentetan pesan error. Pada saat yang sama,
Email-email yang telah dijadwalkan terkirim secara serentak langsung ke Badan Investigasi Pajak dan Dewan, Direksi Lama Grup Kusuma. Berkas-berkas penggelapan pajak, transaksi-transaksi kotor Arya ditelanjangi di bawah cahaya terang. Kerajaan ilusi sang tiran hancur berkeping-keping tanpa menyisakan satupun puing. Pada waktu yang bersamaan, di sebuah kota kecil yang damai jauh dari ibu kota, sebuah mobil pengiriman berhenti di depan rumah megah milik orang tua Nadia. Sebuah karangan bunga duka cita berwarna hitam pekat diturunkan. Diletakkan dengan rapi di depan gerbang ditemani oleh tumpukan dokumen tebal. Di dalamnya terdapat foto-foto, rekaman pesan singkat dan mutasi rekening bank yang membeberkan secara utuh bagaimana putri kesayangan mereka telah melacurkan harga dirinya, menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Sebuah balas dendam yang elegan, kejam dan tanpa menumpahkan setetes darah pun. Duduk di dalam mobil, Kirana mendengarkan ritme ketikan yang berhenti dari ujung telepon. Jarak fisik antara dirinya dan Elang begitu tak terhingga. Namun jarak psikologis menyusut hingga ke titik yang paling ekstrem. Tekanan pada semua indera didorong hingga ke puncaknya. Ruang di dalam mobil berubah menjadi sebuah sangkar yang sangat manis. Napas panas, Elang berhembus melalui speaker telepon. Menyusup ke setiap pori-pori kulitnya membawa empati yang begitu dalam. Keraguan dalam ritme napas pria itu bagaikan sebuah sentuhan yang membelai jiwanya, merawat sekaligus menahan diri. Keheningan saat ini membawa beban seberat ribuan ton. Ritme emosi beralih dari kelembutan menuju pergolakan batin yang beringas. Kirana menggenggam erat ponselnya, menekannya kuat-kuat ke dadanya seolah ingin menyerap setiap sisa oksigen dari pria itu. Perampasan ruang itu membuatnya sesak napas, hingga ia ingin memohon pria itu untuk mengucapkan satu kata, agar ia bisa meruntuhkan semua kelemahannya ke dalam pelukan pria itu. Garis batas antara kebanggaan dan kerinduan untuk bersandar terhapus tak bersisa. Semuanya sudah selesai. Kamu aman sekarang, bisik Elang. Suaranya yang serak membawa gesekan yang sangat kuat pada gendang telinganya. Kirana memejamkan mata. Setetes air mata, panas mengalir di pipinya meledak dalam puncak emosi yang telah disembuhkan. Ia bersiap untuk mengucapkan terima kasih. Bersiap untuk menikmati momen kemenangan yang paling gemilang. Namun tepat pada detik ia hendak membuka mulutnya. Suara Elang tiba-tiba menegang membawa aliran udara beku yang menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Kirana, dengarkan aku. Aku baru saja menemukan jejak sopir truk yang menyebabkan kecelakaan ayahmu bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak berada jauh dari sana. Buka kaca spionmu. Pria itu sedang berdiri tepat di belakang mobilmu. Mungkinkah musuh yang paling menakutkan bukanlah dia yang menghunus pedang di depan mata, melainkan hantu masa lalu yang tiba-tiba bangkit hidup kembali. Mencengkeram tumit kita tepat di detik kita, mengira telah menggenggam trofi kemenangan. Di dalam mobil mewah yang terparkir di luar lobi bandara, ritme napas Kirana seakan berhenti sepenuhnya. Udara dingin dari pendingin ruangan berputar-putar, membekukan butiran keringat halus di keningnya. Melalui pantulan kaca spion, di bawah tirai hujan kelabu langit. Jakarta, siluet seorang pria paruh baya yang kuyu, mengenakan jas hujan compang-camping berdiri diam di belakang mobilnya. Sorot matanya sangat dalam keruh, menusuk lurus ke arah mobil bagaikan kutukan dari neraka. Pria yang telah merampas nyawa ayahnya bertahun-tahun silam, kini berdiri hanya terpisahkan oleh selembar kaca tipis. Sementara itu, di dimensi ruang yang berbeda, di dalam terminal keberangkatan yang bermandikan cahaya vonis hukuman untuk sang pengkhianat telah resmi dijatuhkan. Arya berdiri di depan konter check-in. Senyum arogannya membeku kaku saat petugas darat menggelengkan kepala dengan canggung. Mesin EDC menolak transaksi untuk yang keempat kalinya. Sederet huruf merah menyala muncul, dengan dingin menginformasikan bahwa seluruh rekening dan batas kredit atas namanya telah dibekukan. Tepat saat Arya hendak membuka mulut untuk membentak, sebuah tangan berat menekan bahunya. 4 petugas polisi berpakaian preman telah mengepungnya dari segala arah. Bapak Arya Mahendra, kami membawa surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan finansial dan pemalsuan identitas internasional. Mohon kerja samanya. Suara borgol yang mengunci terdengar tajam dan memekakan telinga. Di sekeliling mereka,
Ratusan pasang mata penumpang yang penasaran tertuju pada pria yang dulunya mengenakan topeng moralitas yang sempurna. Berdiri tak jauh dari sana, topeng kepolosan Nadia hancur berkeping-keping. Saat ia menyadari bahwa kekayaan Arya hanyalah cangkang kosong dan dirinya akan ikut terseret, wanita itu melangkah mundur, matanya membelalak penuh rasa jijik yang luar biasa. "Bajingan, kamu menipuku," desis Nadia, suaranya yang melengking merobek udara. Namun sebelum ia sempat berbalik untuk melarikan diri, dua polisi wanita langsung memblokir jalannya. Sistem keamanan siber yang diluncurkan oleh Elang tidak hanya menelanjangi Arya, tetapi juga membongkar habis sindikat penipuan asmara Nadia yang secara bersamaan sedang menguras uang dari dua pria beristri lainnya. Di dalam ruang interogasi yang dingin di sudut terminal, ilusi cinta dari pasangan pengkhianat itu resmi dihancurkan. Penyerahan logika yang dulu membuat mereka melayang di atas ranjang, kini berubah menjadi saling mencaci yang kejam. Dua pasang mata yang dulu saling menatap penuh gairah, kini saling menggigit hingga berdarah. Semua detak jantung liar yang meluap kini hanyalah lumpur kotor. Batasan moral yang pernah mereka injak-injak, kini berbalik merampas sisa oksigen mereka secara sukarela, memenjarakan dua jiwa yang membusuk itu ke dalam hukuman kebencian seumur hidup tanpa jalan keluar. Dan mereka sama sekali tidak menyadari. Di ruang bawah tanah area parkir yang gelap, sekelompok preman rentenir yang telah diberi isyarat sebelumnya sedang bersabar mengasah pisau menunggu Arya melangkah keluar dari pelukan hukum. Kembali ke suasana mencekik di dalam mobil di luar lobi. Kirana mencengkeram setir dengan kuat. Kuku-kukunya menancap dalam pada balutan kulit mahal. Keheningan yang menyesakkan didorong hingga ke batas maksimal. Tepat pada detik, ia hendak meraih senjata pertahanan diri. Sebuah suara kering terdengar. Tok, tok, tok. Sopir tua itu telah menempel pada kaca jendela. Tangannya yang berurat dan penuh luka mengetuk kaca dengan gemetar. Mengangkat sebuah amplop usang yang dipenuhi lumpur. Jantung Kirana seakan berhenti berdetak. Pada detik ketika sabit malaikat maut seolah telah menempel di lehernya. Sebuah bayangan hitam tinggi besar menerjang dari belakang. Tangan Elang yang kokoh mengayun, melumpuhkan sopir itu dan menekannya kuat-kuat ke atas kap mobil di bawah guyuran hujan deras. Pintu mobil ditarik terbuka. Elang mendorong sopir itu ke kursi belakang, lalu dengan cepat meluncur ke kursi penumpang depan. Pintu dibanting tertutup. Mengunci badai tetap berada di luar. Mengunci badai, ruang sempit itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah sangkar yang sangat manis. Air hujan menetes dari rambut Elang, membawa aroma membumi yang liar. Tekanan pada semua indera melonjak ke titik puncak. Saat suhu dari tubuh pria itu merambat menembus kemeja tipisnya yang basah kuyup berputar-putar dan membakar habis semua jarak. Tidak ada keagresifan. Hanya napasnya yang berat berhembus lembut ke udara membawa empati yang sangat dalam. Tangannya terulur. Ragu-ragu menyapu bahu Kirana yang bergetar hebat. Sebuah sentuhan yang seolah ada dan tiada. Namun membawa kekuatan yang bergesekan hingga ke lubuk jiwa yang paling dalam. Tembok pertahanan es milik sang ketua grup Kusuma. Seketika meleleh, tekanan tak kasat mata itu merampas seluruh sisa oksigen. Semua batasan moral harga diri dan prinsip-prinsip kaku terhapus tak bersisa. Kirana menjatuhkan dirinya ke depan, sepenuhnya bersandar pada dada bidang pria itu. Dua detak jantung liar, tanpa sengaja saling menemukan menembus kain basah. Saling membelit dalam sebuah pergolakan batin yang ekstrem. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya isak tangis tertahan yang terkubur di ceruk leher pria itu. Elang melingkarkan lengannya memeluk Kirana seutuhnya. Kekuatan dari kedua lengannya yang mengencang menciptakan sebuah pengekangan ekstrem sebelum akhirnya meledak. Konsep benar dan salah tertinggal selamanya di belakang. Katarsis dari emosi yang meluap menghancurkan semua luka. Menyisakan ruang kosong yang tidak stabil. Sebuah rasa manis dari pelepasan yang luar biasa. Di mana dua jiwa menyatu di tingkat yang paling suci. Lama berselang, setelah ritme napas keduanya perlahan stabil, Elang baru melepaskan pelukannya secara perlahan. Ia menoleh ke kursi belakang. Merampas amplop usang itu dari tangan sopir yang meringkuk ketakutan. Kertas lembab itu dirobek paksa. Di dalamnya bukanlah surat pemerasan,
melainkan sebuah lencana keluarga dari emas, murni jenis lencana yang hanya diperuntukkan bagi anggota dewan direksi tingkat tertinggi di perusahaan. Pupil mata Elang mengecil. Ia menatap Kirana, suaranya yang serak membawa sebuah rahasia yang sangat kejam. Orang yang memberi perintah untuk memutus rem mobil ayahmu tahun itu tidak menyandang nama keluarga Mahendra. Jika neraka bukanlah kawah mendidih di dasar kegelapan, melainkan detik ketika semua rencana kotor ditelanjangi tepat di tengah rumah tempat kita pernah berkuasa. Lantas seberapa mahal harga sebuah pengkhianatan harus dibayar? Tetesan hujan dingin dari langit Jakarta mengguyur tubuh Arya yang hancur lebur. Ia menyeret langkahnya yang berat melintasi halaman rumput menuju rumah. Pakaiannya koyak dan berantakan setelah amukan tanpa ampun dari para rentenir di ruang bawah tanah parkiran. Wajah yang dulunya mengenakan topeng malaikat sempurna, kini memar dan berkerut oleh ketakutan yang luar biasa. Ia mendorong pintu kayu jati berukir yang berat itu, berharap menemukan tempat berlindung terakhir dari seorang istri yang selalu memegang teguh filosofi Nrimo. Namun yang menyambutnya bukanlah pelukan penuh pengampunan. Ruang tamu yang luas itu benderang oleh cahaya lampu kristal. Kirana duduk di atas sofa beludru, bagaikan seorang ratu yang sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan vonis. Berdiri di sampingnya adalah Tari, sang pengacara dengan tatapan sedingin es bersama dua perwakilan bank yang memegang tumpukan dokumen tebal. Kontrak pengalihan yang diyakini Arya telah ditandatanganinya dengan sukses, dilemparkan oleh Tari tepat ke atas meja kaca. Suara benturan yang kering memecah sisa harapan terakhir sang pengkhianat. Grup Kusuma telah menarik seluruh modal sahnya ke dalam sebuah trust fund independen. Suara Tari terdengar datar, namun membekukan tulang. Apa yang Anda miliki saat ini hanyalah cangkang kosong, disertai dengan utang 2 miliar rupiah atas nama pribadi Anda. Anda telah bangkrut total. Arya tersungkur ke atas lantai marmer yang dingin. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Cangkang tiran yang sombong itu hancur menjadi ratusan keping. Pada saat yang sama, layar televisi raksasa di tengah ruangan menyala terang. Gambar Nadia yang kuyu di dalam ruang interogasi muncul dengan sangat jelas. Setiap kesaksian yang keluar dari mulutnya berlapis racun, mengakui bahwa pendekatannya pada Arya murni untuk menguras hartanya menelanjangi fakta bahwa wanita itu secara bersamaan menjalin hubungan gelap dengan dua pria beristri lainnya. Ilusi tentang cinta yang tulus runtuh seketika. Ingatan-ingatan kotor dari masa lalu kembali menghantam, melilit pikiran Arya bagaikan mimpi buruk tanpa jalan keluar. Ia menundukkan kepalanya ke lantai kedua, tangannya mencengkeram erat pelipisnya. Napas memburu yang dulu merampas oksigen di ruang sempit mobil bertahun-tahun lalu, kini berubah menjadi tali jerat tak kasat mata yang mencekik lehernya. Penyerahan logika yang pernah membuatnya mabuk kepayang, kini berubah menjadi siksaan psikologis yang paling kejam. Konsep moralitas yang pernah ia injak-injak telah berbalik mencabik-cabik jiwanya. Secara sukarela memenjarakan sang pengkhianat ke dalam hukuman kebencian seumur hidup, terombang-ambing di antara halusinasi dan realitas yang tragis. Tepat saat tangisan menyedihkan Arya sedang merobek udara yang menyesakkan. Langkah kaki yang dalam dan mantap bergema dari arah pintu utama, memotong semua jeratan penderitaan. Elang melangkah masuk dari dalam kegelapan, memegang surat panggilan dari lembaga penyelidik di tangannya. Tatapannya menyapu pria yang bersujud di lantai, lalu berhenti pada Kirana membawa sebuah pesan rahasia yang menggetarkan kembali seluruh detak di dadanya. Beberapa jam kemudian, setelah polisi membawa Arya pergi dan meninggalkan mansion itu dalam keadaan kosong, Kirana melangkah keluar ke balkon. Malam Jakarta terasa sangat kental. Langit pasca badai terlihat cerah namun membawa hawa dingin yang menusuk. Angin bersiul melewati daun-daun palem, membawa suara gemerisik yang sepi. Ia berdiri di sana melipat kedua tangannya untuk memeluk bahunya yang bergetar. Benteng kokoh yang ia bangun susah payah untuk menahan kekejaman Arya kini telah menyelesaikan misinya, meninggalkan jiwa yang kelelahan di dalamnya. Suara langkah kaki yang sangat pelan mendekat dari belakang. Keheningan yang menyesakan seketika direbut, digantikan oleh kedamaian yang luar biasa. Aroma kopi yang membumi bercampur dengan sisa bau hujan malam dari elang terhembus ke arahnya. Tekanan indera mulai melonjak saat jarak fisik di antara mereka menyusut ke titik paling ekstrem. Suhu tubuh merambat di antara dua lapis pakaian tipis.
Tembok pertahanan sang pemimpin grup Kusuma seketika meleleh di hadapan gelombang panas tak kasat mata itu. Tatapan membakarnya dari belakang menghancurkan semua jarak. Meski tak ada satupun kata yang terucap, pria itu berdiri tepat di belakangnya. Napasnya yang hangat, membawa empati yang dalam berhembus lembut di daun telinga wanita itu. Sentuhan sekilas yang ragu-ragu, seolah ada dan tiada memaksa jantung Kirana berdetak liar. Ruang sempit di balkon berubah menjadi sangkar yang sangat manis. Keheningan dipecahkan oleh gemerisik kain saat dada pria itu menyentuh punggungnya dengan lembut. Pengekangan selama berbulan-bulan meraung meminta pelepasan. Kirana memejamkan matanya, membiarkan pergolakan batinnya mencair. Ia berbalik berhadapan dengan pria itu. Cahaya temaram memperlihatkan air mata yang siap jatuh di sudut mata wanita yang pernah tampil paling sekeras batu karang. Tangan elang terulur. Dengan ragu mengusap tulang pipinya menyeka air mata yang dingin. Gesekan itu membawa sihir yang melepaskan semua belenggu. Segala rintangan moral kesombongan dan luka yang berdarah terhapus tak bersisa. Pria itu melingkarkan lengannya, menarik Kirana erat ke dalam pelukannya. Ritme yang awalnya lembut berubah menjadi sebuah tarikan emosi yang ganas. Tekanan kuat itu merampas seluruh oksigen, memaksanya terengah-engah sesak napas, hingga ia ingin memohon pria itu untuk memeluknya lebih erat lagi. Kirana melingkarkan tangannya mengunci punggung pria itu, membenamkan wajahnya di ceruk lehernya, melepaskan isak tangis tertahan dari lubuk jiwa terdalam. 2 detak jantung liar tanpa sengaja saling menemukan, menghancurkan bendungan dan runtuh dalam katarsis perasaan yang paling suci. Runtuhnya pandangan dunia yang gelap telah membuka jalan bagi penyatuan 2 entitas. Menyembuhkan semua rasa sakit dengan hasrat yang membara. Kirana bersandar sepenuhnya di dada pria itu, memejamkan mata untuk menikmati kedamaian yang ia pikir tidak akan pernah ia sentuh seumur hidupnya. Namun, saat pelukan lengan pria itu mengerat selembar kertas yang terlipat 4, secara tak sengaja jatuh dari saku mantel elang ke lantai balkon. Secara refleks, ia melirik ke bawah. Tulisan tangan yang berantakan terlihat di bawah cahaya bulan yang redup. Begitu familiar, hingga membuat aliran darah di pembuluh Kirana seketika membeku. Itu adalah tulisan tangan ayahnya ditulis dengan tergesa-gesa tepat sebelum malam kecelakaan tragis itu dengan isi yang mengarah langsung pada pria yang sedang memeluknya saat ini. Phần 7, sự tái sinh, tự động trở tàn và bản án chứng thân của ái tình. Có bao giờ bạn tự hỏi khi sự thật trần trụi tàn khốc nhất được phơi bày dưới ánh trăng lạnh lẽo, ta sẽ chọn cách ôm lấy kẻ thù vừa cứu rỗi mình hay tự tay đâm nát trái tim đang đập cuồng loạn vì họ? Trên ban công lông gió của căn biệt thự tinh mịch giữa lòng thủ đô Jakarta, không gian như bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí. Mảnh giấy ở vàng rơi ra từ áo khoác của Elan nằm chồng chơ trên nền gạch lanh buốt. Nét chữ viết vời của người cha quá cố, như những mũi kim đâm thẳng vào võng mạc Kirana. Dòng máu đang sức sôi. Ôi, vì hơi ấm của vòng tay Elan phút chốc đông cùng lại. Bức tường phong bì mà cô vừa dỗ bộ một lần nữa dựng lên tựa tựa những gai nhọn. Elan cảm nhận được sự cứng đờ từ cơ thể người phụ nữ trong lòng mình. Anh cúi xuống, ánh mắt anh chạm vào mảnh giấy, rồi từ từ chuyển dội lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kirana. Không gian chật hẹp ngoài ban công bỗng chốc hóa thành một chiếc lồng giam ngột ngạt. Bầu không khí quăng lấy hai người không còn là sự ấm áp của sự thấu cảm, mà là áp lực của một sự hoài nghi bực bội. Đừng sợ. Giọng Elan trầm khàn vang lên, như một lời thì thầm có xoa dịu đi cơn bão đang cuồn trào trong mắt cô. Anh chậm rãi cúi xuống nhặt mảnh giấy lên đôi bàn tay, vững chãi ngập ngừng, nâng lấy khuôn mặt đang ngoảnh đi của Kirana. Nhiệt độ từ những đầu ngón tay anh truyền qua lớp da, lạnh lẽo một sự cố sát nhẹ nhàng, nhưng mang theo ma lực, ép buộc cô phải đối diện. Đọc kỹ lại đi Kirana, hãy đọc dòng cuối cùng. Cô run rẩy hạ tầm mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo dòng chữ cuối cùng hiện ra rõ nét. Gợi Bima Saputra, đứa học trò duy nhất của ta. Bọn chúng trong hội đồng quản trị đã động tay vào phanh xe. Dù ta có ra sao, xin con dùng cả sinh mạng này để bảo vệ Kirana. Nước mắt Kirana trào ra nóng hổi và man chát. Hóa ra bóng đen thao túng sau bức màn không phải là người đàn ông đang đứng trước mặt cô, mà anh chính là chiếc khiên cuối cùng cha cô để lại. Sự hiểu lầm vỡ vụn, sự giằng xé nội tâm suốt những giây phút qua gầm thét đòi được giải tỏa. Kirana đổ ập người về phía trước, vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực Elan. Hai nhịp đập cuồng loạn vô tình tìm thấy nhau, đập chung một nhịp điệu của sự tái sinh. Vòng tay anh siết chặt lấy vòng eo cô ép sát đến mức cô dường như bị tước đoạt toàn bộ dưỡng khí, phải bật ra những tiếng nạt nghẹn ngào. Sự thăng hoa của cảm xúc vỡ đê nhấn chìm mới tổn thương.
Sự hòa quyện tâm hồn lúc này đạt đến mức độ thiêng liêng, nhất nơi ranh giới của lý trí, hoàn toàn đầu hàng trước khao khát được nương tựa vĩnh viễn. Nhiều tháng trôi qua kể từ đêm phán xét ấy. Bên trong xà lim lạnh lẽo ẩm thấp của nhà tù ngoại ô Aria, ngồi cổ rỡ ở một góc tối tăm. Những tia sáng lẻ lói lọt qua khe sạt nhỏ bé chẳng đủ để sưởi ấm một linh hồn đã thối rữa. Ở nơi tận cùng của sự nhục nhã, ảo mộng về dục vọng đê hèn ngày xưa, lại trỗi dậy như một liều thuốc độc tra tấn tâm trí hắn. Hắn nhắm mắt, cố gắng vốt vát. Lại hình bóng la lơi của Nadia, nhớ lại những hơi thở dồn dập trong không gian chật hẹp, những cái chậm cuồng nhiệt từng tước đoạt đi lý trí của hắn. Nhưng giờ đây Thu Hành cảm nhận được chỉ là hơi lạnh buốt thấu xương của bức tường đá và sự cô độc đến nghẹt thở. Cơn say ái tình ngày ấy hóa ra lại là bản án chung thân giam cầm hành mãi mãi. Qua chiếc tivi nhỏ xíu treo ngoài hành lang trại giam hình ảnh Kirana rạng rỡ trong bộ âu phục sắc sảo. Tự tin nhắn giải thưởng doanh nhân xuất sắc nhất năm chói lóa như một nhát dao, đâm nát chút sĩ diễn cuối cùng của kẻ tung tự xưng là chúa tể. Bó lại sau lưng đồng trợ tàn của quá khứ Kirana và Elan, cùng nhau bước lên chuyến bay hướng về thánh địa linh thiêng. Dưới bầu trời Ả Rập tĩnh lặng cái nóng oi ả của ban ngày, nhường chỗ cho những cơn gió đêm mang theo hương trầm và sự thanh khiết. Môi ồn ào tách lim, Kirana và Elan sóng bước bên nhau qua những dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch trắng muốt. Không gian rộng lớn bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn tồn tại nhịp thở đều đặn của hai người. Áp lực của các giác quan bắt đầu tăng vọt khi khoảng cách vật lý giữa họ cụ thể xích lại gần. Nhiệt độ quấn quanh giữa lớp áo mỏng manh của Kirana bị thiêu đốt bởi luồng nhiệt vô hình tỏa ra từ bóng lưng vững chãi của Elan. Bàn tay anh buông thõng bên hông ngập ngừng lướt qua mũ bàn tay cô. Một cái châm như có như không lướt đi vô tình, nhưng lại tạo ra một luồng điện chạy dọc, sống lưng ép nhịp tim Kirana đập liên hồi. Không gian xung quanh hóa thành một chiếc lồng giam ngọt ngào, đầy khao khát, được đàn xiết lấy nhau lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc những ngón tay của Elan chuẩn bị luồn vào cái tay cô, để khóa chặt lấy sự giao thoa một cơn gió sa mạc thổi thốc qua, làm tung bay vật khăn voan che đầu của một người khách hành hương đi ngược chiều. Người khách vội vã đưa tay ra bắt lấy vô tình lẹn vào giữa khoảng không tinh mịch của hai người, cách ngang cái chậm còn đang dang dở. Elan khẽ rụt tay lại lùi về sau một bước nhường đường. Cảm giác hụt hẫng ập đến sự tước đoạt khoảng không ngọt ngào, khiến lòng ngực Kirana bực bội đến mức muốn gào lên vẫn xin một sự bù đắp. Sự im lặng kéo dài sau đó như một sợi dây thừng siết chặt lấy lý trí của cả hai. Trở về ban công khách sạn khi trời sắp xỉ rằng, sáng ánh bình minh đỏ rực đang lấp ló phía đường trên trời. Kirana đứng tựa vào lan cặn, nhắm mắt hít căng lồng ngực, bầu không khí tĩnh lặng. Bất thần một vòng tay ấm nóng từ phía sau quanh chặt lấy eo cô. Lưng cô áp sát vào vòm ngực rộng lớn vững chãi của Elan. Nhịp độ từ nhẹ nhàng thăm dò bất ngờ chuyển sang một sự giằng xé mãnh liệt, hơi thở nóng hổi của anh pha. Liên hồi vào vành tay cô, mang theo sự khao khát bị kìm nén suốt bao tháng ngày. Áp lực của các giác quan đè nặng tước đoạt đi toàn bộ dưỡng khí, khiến Kirana phải há miệng thở dốc. Cô ngã đầu ra sau tình nguyện buông bỏ mối lớp vỏ bọc nụ cường nhân, tan chảy hoàn toàn trước sự kiểm soát độc đoán nhưng đầy nâng niu của anh. Sự cố sát của lớp vải, sự đặng xiết của 10 ngón tay, tất cả hòa quyện tạo nên một cơn bão cảm xúc vờ đê. Không còn sự phản bội, không còn mưu toan thương trường, khái niệm đúng sai vĩnh viễn bị xóa nhòa. Hai thực thể hòa làm một ở mức độ thiêng liêng nhất của tâm hồn. Cùng nhau tình nguyện, bước vào một bản án chung thân của ái tình rực rỡ nơi ánh sáng của sự thật, sẽ bảo vệ họ đến mãi về sau. Thế nhưng khi cả hai còn đang đắm chìm trong hơi ấm của bình minh, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn kính trong phòng đột ngột rung lên một hồi chuông chát chúa. Kirana nhíu mày miễn cưỡng rời khỏi vòng tay Elan để cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị một tin nhắn từ một dài số quốc tế không xác định. Ngón tay cô vuốt mờ màn hình và rồi luồng máu trong cơ thể cô một lần nữa như muốn đóng băng. Dòng tin nhắn ngắn gọn sắc lạnh như một lưỡi dao vô hình. Gã tài xế và chiếc xe tải chỉ là công cụ. Trò chơi thâu tóm tập đoàn Kusuma chưa kết thúc đâu nữ chủ tịch. Chào mừng cô quay lại Jakarta vào tuần tới. Bóng tối dường như chưa bao giờ thực sự buông tha cho họ. Outro, lời tác giả, Phu. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi qua một hành trình cảm xúc thật dài và đầy giằng xé của Kirana, Aria và Elan. Rồi đúng không các bạn? Từ những khoảnh khắc nghẹt thở cắn răng kìm nén sự phản bội, cho đến giây phút vội hòa khi công lý ngầm được thực thi. Tác giả thực sự muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến tất cả các thính giả đã lặng lẽ đồng hành, thực cùng kênh trong những đêm dài tinh mịch để lắng nghe từng nhịp thở của câu chuyện này. Nếu những tình tiết vừa qua khiến trái tim bạn rung lên, dù chỉ một nhịp xin đứng ngần ngại, để lại một lượt, thích một dòng. Bình luận chia sẻ cảm xúc và đặc biệt là nhận đăng ký kênh nha. Những tương tác tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là nguồn động lực khổng lồ, là ngọn lửa sưởi ấm để đội ngũ của kênh tiếp tục thực trang hàng đêm.
Trở nên những câu chuyện thầm kín, chạm đến tận cùng tâm hồn gửi đến các bạn. Nếu bạn vô tình bỏ lỡ bất kỳ một ánh mắt lén lút hay một mưu toan nào ở những phần trước, hãy quay lại danh sách phát của kênh để trải nghiệm trọn vẹn sự biến đổi tâm lý từ một nạn nhân cam chịu thành một nữ hoàng quyền lực của Kirana nha. Và đừng quên trò chơi dường như vẫn chưa hề kết thúc. Tin nhắn bí ẩn cuối cùng kia là của ai? Một bóng ma khét tiếng nào khác trong hội đồng quản trị đang đợi Kirana ở Jakarta? Hãy nhận ngay vào chiếc chuông thông báo. Bởi vì câu trả lời cho bức màn bí mật tiếp theo sẽ được hé lộ vào lúc nửa đêm ngày mai. Chúc các bạn một đêm thật bình yên và hẹn gặp lại. Bagian 7 reinkarnasi dari abu dan penjara seumur hidup cinta. Pernahkah Anda bertanya-tanya saat kebenaran telanjang yang paling kejam terungkap di bawah cahaya bulan yang dingin? Apakah kita akan memilih untuk memeluk musuh yang baru saja menyelamatkan kita? Atau menghancurkan hati yang berdetak liar? Karenanya di balkon yang disapu angin pada mansion sunyi di tengah ibu kota Jakarta, ruang seolah kehabisan seluruh oksigennya. Secarik kertas usang yang jatuh dari mantel elang, tergeletak tak berdaya di atas lantai ubin yang membeku. Tulisan tangan tergesa-gesa dari mendiang ayahnya bagaikan jarum-jarum yang menusuk, langsung ke retina Kirana. Aliran darah yang sempat mendidih oleh kehangatan pelukan elang, seketika membeku. Tembok pertahanan yang baru saja ia runtuhkan, kembali berdiri kokoh memancarkan duri-duri tajam. Elang merasakan kekakuan dari tubuh wanita di pelukannya. Ia menunduk. Tatapannya menyentuh kertas itu, lalu perlahan beralih ke wajah pucat Pasi Kirana. Ruang sempit di balkon itu tiba-tiba berubah menjadi sangkar yang menyesakan. Udara yang melingkupi mereka berdua bukan lagi kehangatan dari sebuah empati, melainkan tekanan dari kecurigaan yang mencekik. Jangan takut. Suara elang terdengar serak bergema seperti bisikan yang berusaha menenangkan badai yang sedang mengamuk di mata wanita itu. Ia perlahan membungkuk. Memungut kertas itu tangan kokohnya dengan ragu, menangkup wajah Kirana yang berpaling. Suhu dari ujung jari-jarinya merambat melewati kulit yang dingin. Sebuah gesekan lembut, namun membawa sihir yang memaksanya untuk menghadap. Bacalah dengan saksama Kirana. Bacalah baris terakhirnya. Ia menurunkan pandangannya dengan gemetar. Di bawah cahaya bulan yang redup, baris terakhir itu muncul dengan jelas untuk Bima Saputra, satu-satunya muridku. Mereka di dewan direksi telah merusak rem mobil ini. Apapun yang terjadi padaku, kumohon gunakan hidupmu untuk melindungi Kirana. Air mata Kirana tumpah, panas dan asin. Ternyata bayangan gelap yang memanipulasi di balik tirai bukanlah pria yang berdiri di hadapannya. Sebaliknya, pria ini adalah perisai terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Kesalahpahaman itu hancur berkeping-keping. Pergolakan batin selama beberapa detik terakhir meraung meminta pelepasan. Kirana menjatuhkan dirinya ke depan, membenamkan wajahnya dalam-dalam di dada elang. 2 detak jantung liar tanpa sengaja saling menemukan. Berdetak dalam ritme yang sama untuk sebuah reinkarnasi. Lengan pria itu mengencang memeluk pinggangnya, menekan begitu erat hingga ia seakan dirampas dari seluruh sisa oksigennya, memaksanya untuk mengeluarkan isak tangis yang tertahan. Katarsis dari emosi yang meluap menghancurkan semua luka masa lalu. Penyatuan jiwa pada saat ini mencapai tingkat yang paling suci, di mana batas-batas logika sepenuhnya menyerah pada hasrat untuk bersandar selamanya. Berbulan-bulan berlalu sejak malam penghakiman itu. Di dalam sel penjara yang dingin dan lembab di pinggiran kota, Arya duduk meringkuk di sudut yang gelap. Sinar redup yang menyusup melalui celah jeruji besi tak cukup untuk menghangatkan jiwa yang telah membusuk. Di titik terendah dari kehinaan, ilusi tentang gairah murahan di masa lalu bangkit kembali seperti racun yang menyiksa pikirannya. Ia memejamkan mata, mencoba menggali kembali bayangan menggoda. Dari nadia mengingat napas yang terengah-engah di ruang sempit, sentuhan penuh gairah yang pernah merampas akal sehatnya. Namun sekarang yang ia rasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang dari dinding batu dan kesepian yang menyesakkan napas. Mabuk cinta hari itu ternyata menjadi hukuman penjara seumur hidup yang mengurungnya selamanya. Melalui televisi kecil yang tergantung di lorong penjara, gambaran Kirana yang bersinar dalam setelan jas tajam dengan percaya diri menerima penghargaan pengusaha terbaik tahun ini. Menyilaukan matanya bagaikan tikaman pisau yang menghancurkan sisa harga diri sang mantan tiran. Meninggalkan tumpukan abu masa lalu, Kirana dan Elang melangkah bersama menaiki penerbangan menuju Tanah Suci. Di bawah langit Arab yang tenang,
Panas terik siang hari memberi jalan pada angin malam yang membawa aroma dupa dan kemurnian. Semua kebisingan memudar. Kirana dan Elang berjalan berdampingan menyusuri lorong-lorong panjang berlapis marmer putih. Ruang yang luas tiba-tiba menyusut. Hanya menyisakan ritme napas mereka berdua. Tekanan pada semua indera mulai melonjak saat jarak fisik di antara mereka terus menipis. Suhu yang berputar di sekitar pakaian tipis. Kirana terbakar oleh panas tak kasat mata yang memancar dari punggung kokoh Elang. Tangan pria itu yang menggantung di sisinya. Dengan ragu menyapu punggung tangan wanita itu. Sebuah sentuhan yang seolah ada dan tiada meluncur tanpa sengaja. Namun menciptakan aliran listrik yang menjalar di sepanjang tulang belakang memaksa detak jantung. Kirana berpacu liar. Ruang di sekeliling mereka berubah menjadi sangkar yang manis. Mendorong hasrat untuk saling membelit ke puncaknya. Tepat saat jari-jari Elang hendak menyusup di antara jari-jarinya untuk mengunci persimpangan itu. Embusan angin gurun menyapu kuat. Menerbangkan ujung kerudung sifon milik seorang peziarah yang berjalan dari arah berlawanan. Peziarah itu buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tanpa sengaja menyelinap ke dalam ruang sunyi, di antara mereka berdua memotong sentuhan yang masih menggantung. Elang sedikit menarik tangannya mundur selangkah untuk memberi jalan. Rasa kehilangan menerjang. Perampasan ruang manis itu membuat dada Kirana begitu sesak hingga ia ingin berteriak, memohon sebuah kompensasi. Keheningan panjang setelahnya, bagaikan seutas tali yang mengikat kuat kewarasan mereka berdua. Kembali ke balkon hotel menjelang fajar. Cahaya matahari terbit yang merah menyala mulai mengintip di cakrawala. Kirana berdiri bersandar di pagar, memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam udara yang tenang. Tiba-tiba sebuah pelukan hangat dari belakang melilit pinggangnya. Punggungnya menempel rapat pada dada Elang yang lebar dan kokoh. Ritme yang awalnya lembut dan penuh kehati-hatian, tiba-tiba berubah menjadi sebuah tarikan yang beringas. Napas panas pria itu berhembus bertubi-tubi di daun telinganya, membawa kerinduan yang terpendam selama berbulan-bulan. Tekanan indera memberatkan, merampas seluruh oksigen hingga Kirana harus membuka mulutnya untuk terengah-engah. Ia mendongakkan kepalanya ke belakang. Secara sukarela melepaskan semua topeng wanita besi meleleh, sepenuhnya di bawah kendali posesif, namun penuh kelembutan dari pria itu. Gesekan kain pelukan erat dari 10 jari. Bafshito. Semuanya menyatu menciptakan badai emosi yang meluap. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi intrik bisnis. Konsep benar dan salah dihapus untuk selamanya. Dua entitas menjadi satu di tingkat spiritual yang paling suci. Bersama-sama dengan sukarela melangkah ke dalam penjara seumur hidup. Dari cinta yang cemerlang, di mana cahaya kebenaran akan melindungi mereka selamanya. Namun saat keduanya masih tenggelam dalam kehangatan fajar, ponsel yang tergeletak di atas meja kaca di dalam kamar, tiba-tiba bergetar mengeluarkan nada dering yang tajam. Kirana mengerutkan kening. Dengan enggan melepaskan diri dari pelukan Elang untuk mengambil ponsel itu. Layar menampilkan pesan dari deretan nomor internasional yang tidak dikenal. Jarinya mengusap layar, dan kemudian aliran darah di tubuhnya sekali lagi seakan membeku. Pesan singkat itu, sedingin pisau tak kasat mata, sopir dan truk itu hanyalah alat. Permainan untuk mengambil alih grup Kusuma belum berakhir. Nyonya Presiden, selamat datang kembali di Jakarta minggu depan. Kegelapan sepertinya tidak pernah benar-benar melepaskan mereka. Huft! Akhirnya kita telah melewati perjalanan emosional yang sangat panjang dan penuh pergolakan batin dari Kirana Arya dan Elang. Bukan dari saat-saat menyesakan menahan rasa sakit akibat pengkhianatan, hingga momen katarsis ketika keadilan bayangan ditegakkan. Penulis benar-benar ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam dan tulus kepada semua pendengar yang diam-diam menemani begadang bersama channel ini di malam-malam yang sepi, untuk mendengarkan setiap hembusan napas dari cerita ini. Jika adegan-adegan tadi membuat hati kalian bergetar meski hanya sedikit, tolong jangan ragu untuk meninggalkan like, menulis komen, untuk berbagi perasaan kalian dan pastinya menekan tombol subscribe. Interaksi yang tampaknya kecil itu sebenarnya adalah sumber motivasi raksasa. Api yang menghangatkan tim kami untuk terus begadang setiap malam, menenun kisah-kisah intim yang menyentuh jiwa untuknya kalian semua. Jika kalian tanpa sengaja melewatkan tatapan curi-curi atau intrik apapun di bagian sebelumnya,
Silakan kembali ke playlist channel ini untuk mengalami sepenuhnya transformasi psikologis. Kirana dari korban yang pasrah menjadi ratu yang penuh kuasa. Dan jangan lupa, permainan sepertinya belum benar-benar berakhir. Milik siapakah pesan misterius terakhir itu? Hantu mengerikan macam apa lagi di Dewan Direksi yang sedang menunggu Kirana di Jakarta? Segera nyalakan lonceng notifikasi. Karena jawaban dari tirai misteri berikutnya akan terungkap pada tengah malam esok hari. Semoga malam kalian dipenuhi kedamaian, dan sampai jumpa.